KPU Tapteng. Silakan KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih majelis atas kesempatannya. Yang kami hormati Ketua Majelis dan Majelis Hakim. Jawaban termohon KPU Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap permohonan dengan perkara nomor 151 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2021 nomor urut 1 yang bertanda tangan di bawah ini Wahid Pasaribu, Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya dianggap telah dibacakan. Izin yang mulia, Ya, untuk janjian kami membacakan pokok-pokok jawabannya. ya, Dalam eksepsi kami ada 3. ya. Terkait Kewenangan. kewenangan dianggap dibacakan yang mulia. Oke, kedudukan hukum. Kedudukan hukum bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Oke, Tengah ini melebihi begitu. melebihi yang mulia. Oke, Terus terkait gugatan kabur, pada intinya bahwa permohonan pemohon pada bagian petitumnya yang tidak konsisten permohonan satu dengan lainnya. oke, Lalu masuk pada pokok perkara yang mulia. oke. Tentang terhadap selisih suara, bahwa pada saat rekapitulasi telah dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan tidak ada ditutupi serta tidak ada pula rekomendasi dari pihak Bawaslu terkait dengan perselisihan suara yang dimaksud oleh pemohon. Oke. Sehingga tidak tepat bagi pemohon mengajukan permohonan pada MK, Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kedua, terhadap tudingan pelanggaran administrasi terkait pendaftaran pasangan calon. Nah, ini yang paling penting itu. Ya, silakan. Dan Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi, bahwa sejak pendaftaran dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 terdapat hanya satu pasangan calon yang mendaftar, yaitu calon Bupati Khairul Kiedi Pasaribu dan calon Wakil Bupati Darwin Sitompul. Ini kasus pemohon. Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Pasal 135B dalam hal ini sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya sebagai mana dimaksud dalam pasal 109 ayat 2 dan masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan atau pasangan calon perseorangan yang belum daftar. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran. Bahwa selain itu, termohon mempedomani keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada halaman 117 bab 10 tentang perpanjangan pendaftaran sebagaimana penjelasan dan simulasinya di halaman 118 sampai dengan 112. Jadi ini dulu sempat diperpanjang ya, karena dulu satu pasang calon. Betul yang mulia. Oke. Dan setelah itu muncul pasang calon yang lain. Syah. Oke, lanjut. Yang mensyaratkan adanya surat kesepakatan bersama dari gabungan partai politik dan pasangan calon terkait pengunduran diri sebagai partai pengusul pasangan calon yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Bahwa termohon membuat keputusan nomor 1094 tahun 2024 tentang penetapan jadwal perpanjangan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Tengah tahun 2024, yakni dibuka sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan 4 September 2024. Bahwa sampai 2 September dan 3 September 2024 tidak ada pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya yang mendaftar. Selanjutnya, tanggal 4 September 2024, pada sore hari, tim pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi datang ke kantor termohon guna ingin mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Akan tetapi dikarenakan pasangan calon tersebut diusul Partai PDIP dan Partai Buruh yang diketahui di mana PDIP telah memberikan dukungan kepada pemohon sebelumnya, maka termohon mempertanyakan terkait kelengkapan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024, yaitu berupa surat pernyataan kesepakatan bersama dari partai atau gabungan partai politik yang juga ditandatangani oleh pasangan calon sebelumnya.
Akan tetapi tim pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, sehingga termohon tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi dan meminta pasangan calon tersebut untuk melengkapi persyaratan yang dimaksud keputusan KPU RI nomor 1229 tahun 2024 tersebut. Bahwa setelah ditunggu sampai pada pukul 23.59 pada tanggal 4 September 2024, belum ada tambahan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Tengah yang melakukan pendaftaran. Maka tepat pada pukul 00 WIB, termohon menutup masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 343 garing PL.02 strip 2 strip BA garing 1201 garing 2 2024 tentang penerimaan pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah bertanggal 5 September 2004 yang mana dalam lampiran model BA rekap pendaftaran KWK telah terdaftar satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2024 atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu, SKM dan Darwin Stompul. Bahwa kemudian tanggal 11 September 2024, KPU RI menerbitkan surat nomor 2038 garing PL.02.2 strip SD garing 06 garing 2024 perihal penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon pada daerah 1 pasangan calon. Pada angka 3 surat tersebut memberikan peraturan persyaratan, yakni A, bagi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan pasangan calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran. B. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf A ditandatangani di atas materai dan disampaikan kepada pasangan calon dan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Bahwa surat KPU RI tersebut berubah syarat pencalonan sesuai keputusan KPU nomor 1229 tahun 2004 yang mengharuskan adanya surat kesepakatan bersama dari gabungan partai politik dan pasangan calon terkait pengunduran diri sebagai partai pengusul pasangan calon yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Bahwa selanjutnya menyusuli surat nomor 2038 garing PL.02.2 strip SD garing 06 garing 2024 pada tanggal 12 September 2024 KPU RI kembali menyampaikan surat nomor 2061 garing PL.02.2 strip SD garing 06 garing 2024 yang isinya penyerahan surat pemberitahuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf A dalam surat Ketua KPU nomor 2038 dan selanjutnya tanggal 11 September 2024 perihal penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon pada daerah dengan satu pasangan calon dilakukan paling lambat tanggal 14 September 2024. Memperhatikan hal sebagaimana tersebut pada angka 1, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menyusun jadwal tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan mempedomani jadwal sebagaimana terlampir. Bahwa setelah diterbitkannya kedua surat tersebut pada tanggal 13 September 2024 termohon melakukan konsultasi kepada Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara secara daring dengan Zoom meeting. Ketua Divisi Teknis. Oke, itu sudah. Setelah itu ada masalah, ada ke PT-UN kan? Ada ke PT-UN. Nah, apa itu? Coba ceritakan. Ini di poin 31 halaman 20. Oke. Bahwa kemudian terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 1107 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2024 tertanggal 22 September tersebut, pemohon mengajukan gugatan pada Pengadilan Tun Medan dengan register perkara nomor 11 garing G garing Pilkada 2024 garing PT Tun Medan, dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Internasional memutuskan perkara dengan register nomor 11 mengadili menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan putusan nomor 11G Pilkada
Junto nomor 821 Katun garing Pilkada garing 2004 dengan keputusan tidak dapat menerima permohonan kasasi dari permohonan kasasi 1 Khairul Kiadi dan Pasar Ibu dan Darun Sitompul. Akhirnya muncul 2 pasangan calon. Betul Yang Mulia. Oke, apa lagi yang mau dijelaskan? Ini halaman 21 sudah muncul 2 pasangan calon. Ya. Pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 dengan partai pengusulnya. Ya, betul. Apa lagi? Apalagi yang lain yang mau disampaikan? Oke, Itu isu itu dianggap selesai. Ya, untuk terkait pendaftaran itu sudah selesai Yang Mulia. Ya. Lanjut kepada berkaitan dengan keterlibatan PJ Bupati Tapanuli Tengah, Ya. ASN dan Kepala Desa, bahwa termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait keterlibatan PJ Bupati cawe-cawe mendukung pasangan calon nomor urut 2 atas nama Masinton Pasar Ibu dan Mahmud Effendi. Bahwa termohon Ada rekomendasi dari Bawaslu nggak? tidak ada ya. Oke. Nah, selanjutnya, termohon telah melakukan sosialisasi larangan bagi ASN maupun pejabat pemerintah lain tidak berpihak dan tidak kampanye pasangan calon. Oke. Bahwa termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait keterlibatan aparatur sipil negara atau kepala desa. Bahwa termohon juga tidak pernah ditarik sebagai pihak intervensi. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan dugaan keterlibatan penyelenggara, bahwa termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari pihak Bawaslu terkait dalil yang disampaikan pemohon. Bahwa termohon tidak pernah menjadi pihak terkait tentang keterlibatan penyelenggara sebagaimana dalil permohonan pemohon. Bahwa penyelenggara di bawah koordinasi termohon baik PPK, PPS maupun pada tingkat KPPS telah dipilih secara profesional dan independen. Selanjutnya terakhir terkait dengan peristiwa yang terjadi di sejumlah TPS sebagaimana yang didalilkan pemohon, bahwa termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari pihak Bawaslu terkait dalil yang disampaikan Oke, pemohon. cukup. Langsung ke petitum. Baik. Petitum berdasarkan uraian termohon di atas, maka sangat jelas bahwa apa yang disampaikan pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 1846 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah hari Kamis 5 Desember pukul 00.05 WIB. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2024 yang benar. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Oke. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 1107 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah bertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 1108 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2024 tertanggal 23 September 2024. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equat bono. Hormat kami termohon kuasa ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih. Pihak terkait.